Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Debat ya pakai podium, KPU izinkan cawapres bawa alat tulis dan kertas katanya begitu. Jadi gimana ini kan? Apakah ini bisa nyontek? Apakah ini akan bisa membaca begitu kan ya? Ya baca baca ini ya orasi saja masih pakai teks sana sini begitu kan. Bagaimana jadinya nanti ketika debat? Karena mungkin yang ditulis mungkin tidak sesuai begitu kan. Apa yang mau harus dijawab? Apakah harus ada teks seperti itu begitu kan? Itu bukannya namanya debat ya kalau seperti itu begitu kan ya. Ini kan baca berita sebenarnya. Jadi artinya apa? Artinya kalau Gibran ya masih bawa contekan, oret-oretan begitu kan ya. Ini ngapain juga di satu sisi begitu kan. Karena kalau dari sejak awal tanpa oret-oretan, tanpa kertas, tanpa apapun begitu, tanpa podium apapun, ya ngapain ya? Ya kalau sudah tidak memakai itu, ngapain masih harus dikasih begitu? Ini kan seolah-olah biar ada keuntungan kepada Gibran, ya, biar seolah-olah membaca, biar seolah-olah gampang untuk menjawab, ya. Pada kenyataannya di briefing apapun seorang Gibran ya pasti kiok mereka begitu. Kita tunjukkan lagi nanti begitu kan ya. Karena dari cara ngomongnya saja Gibran ya sudah seperti itu. Apalagi yang dihadapi itu sekelas Profesor Mahfud MD yang sudah menyatakan begitu kan siap ya, siap katanya mengikuti debat ya. Caimin dengan Pak Mahfud sudah apa namanya? Sudah melihat ya dan menunjukkan ya kapasitasnya sebagai seorang cawapres ketika debat dari TV One kemarin begitu. Jadi saya kira inilah kesempatan emas untuk berdebat. Saya kira apa namanya Gibran akan keok di situ begitu. Nanti ya apa namanya tanggal 22 ini nanti malam ya akan mengikuti debat bagaimana seorang ya Gibran di situ begitu. Wah, ini bisa ketar-ketir seorang Gibran ini begitu. Jangan-jangan ini mulai agak panik begitu kan ya ini. Debat pakai podium, KPU izinkan cawapres bawa alat tulis dan kertas. Kalau cuma bawa alat tulis dan tulis, kenapa KPU ya tidak menyediakan begitu? Emang bakal ada yang periksa ya alat tulis yang dibawa, katanya komentar netizen. Karena cawapresnya nomor 2 katanya paling pinter, paling muda dan paling kerja, dibanyakin begitu ya. Jadi pertanyaan untuk beliau ya kepada yang lain. Kasihan kalau talentanya nggak keluar maksimal pas debat. Ya, iya benar ya. MK terbukti ya bertekuk masa KPU kebal. Jadi artinya apa? Artinya ya semangatlah si Samsul begitu kan ya. Kata apa namanya kata Masinton di situ begitu. Jadi memberikan semangat kepada Samsul ya silahkan tunjukkan bakatmu Samsul begitu kan. Tapi pada kenyataannya hari ini adalah melihat masyarakat jutaan 270 juta orang akan melihat debat itu begitu kan. Saya kira akankah Gibran akan keok ya saya tidak tahu begitu nanti penyampaian visi dan misi sudah hafal atau belum begitu kan ya. Tapi yang jelas mereka mengatakan bahwa wah dia ya tidak ada yang lebih berat katanya begitu ya debat dengan Pak Mahfud dengan Caimin dan sebagainya begitu. Bila dulu para pahlawan pejuang mati-matian demi kemerdekaan sekarang ya KPU juga berjuang mati-matian dengan ya mengegolkan. Wow, apa ini maksudnya? Coba dong ya kalau acara debat capres nggak usah pakai dipotong iklan segala ya. Jalan terus biar rakyat tahu. Jadi seru, lagian itu ada anggaran dari APBN. Kan ada soal live show ya, debat di media elektronik. Masa waktu nggak bisa lihat tuh ya, ada awal ya sampai akhir sampai dipotong jeda apalagi iklan. Ya benar begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira perdebatan-perdebatan selama ini begitu kan ya, sudah akhirnya ya ketemu juga ya nanti malam ini debat antara Caimin ya terus kemudian Profesor Mahfud terus kemudian ya si Belimbing Sayur begitu kan. Apakah nanti akan kiok kita tunggu saja begitu. Saya yakin dan saya yakinnya ya Gibran tidak akan bisa berkutik ya di depan seorang Profesor Mahfud MD ya. Ini debat pakai podium, KPU izinkan cawapres bawa alat tulis dan kertas. Komisi Pemilihan Umum KPU mengizinkan para calon wakil presiden cawapres membawa alat tulis dalam debat ya Pilpres di 2024. Jumat besok ya debat ini akan menggunakan podium. Tumben menggunakan podium ya. Bagaimana kalau capres kemarin begitu? Kok tidak menggunakan ya podium?
Di podium ini diberikan ya kesempatan untuk menyiapkan alat tulis ya, bolpen dan kertas, kata ya Ketua KPU Hasyim Asyari. Meski demikian, KPU melarang cawapres untuk menggunakan alat bantu lain seperti teleprompter maupun gawai ya. Itu sudah tidak boleh melakukan itu begitu. Tapi yang namanya debat di situ ngapain? Masih membaca teks, membaca coret-coretan, masih menulis pertanyaan itu begitu kan. Cukuplah kita mendengarkan, melihat di situ begitu kan ya. Kalau orang pintar sudah orang cerdas di situ tidak mungkinlah harus kita ada oret-oretan sana sini ya. Apa yang mau ditulis di situ begitu dengarkanlah mereka begitu. Jadi saya yakin ya jawaban dari seorang Gibran ditanya soal masalah A begitu kan nanti berunya ke Z. Ya, apakah sepatah dua kata? Nanti kita tunggu saja begitu ya. Karena pada kenyataannya ini kita tunjukkan ya seberapa kualitaskah sebagai seorang cawapres. Bahkan hanya saja alat bantu yang lain, teleprompter ya atau iPad atau iPad ya atau yang lainnya ya tidak diperbolehkan. Jadi alat bantu yang diperbolehkan yang disepakati adalah alat tulis berupa kertas dan bolpen. Hasyim menjelaskan kesepakatan debat menggunakan podium merupakan usulan dari semua tim pasangan calon ya. Pada debat pertama capres sebelumnya tidak ada podium yang digunakan. Tema yang ditetapkan KPU dalam debat perdana besok adalah ekonomi ya. Ini bagus begitu kan ya. Ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan begitu kan, investasi pajak, perdagangan, bahkan ya pengelolaan APBD dan APBN, infrastruktur dan perkotaan ya. Ini sudah jelas mereka seorang Gibran itu melihat bahwa ini kan sudah 2 tahun menjabat wali kota, tapi saya kan ya tidak akan memahami bagaimana ya ekonomi digital ya. Jualan perusahaannya S-Doger saja sudah gagal di situ begitu. Debat akan digelar ya dengan durasi 150 menit ya, durasi khusus debat yaitu 120 menit yang dibagi ya menjadi 6 segmen ya. Kenapa? Seharusnya kan debat ini kan random di situ lagi begitu kan ya. Ini kan soal ekonomi ya. Bagi Anies Baswedan, bagi Caimin ya dan Pak Mahfud ya receh sekali kalau masalah soal-soal seperti ini begitu kan. Tapi pada intinya adalah bagaimana nanti begitu ketika debat kita tunjukkan apakah benar-benar pasangan dan jagoan Anda itu adalah akan benar-benar keok atau apa begitu kan. Kita tunggu saja. Karena pada akhirnya debat-debat seperti ini begitu kan ya melihat kualitas sosok ya seorang cawapres di situ. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa Pak Profesor Mahfud dengan Caimin ini saya yakin akan menjadi kekuatan besar begitu kan ya untuk bisa berdebat di situ. Tapi lantas bagaimana ada seorang Gibran? Seharusnya ini dikuasai panggung Gibran begitu kan ya, seharusnya begitu kan. Tapi kalau pada kenyataannya ya sana sini ditanya nanti bagaimana soal dengan Solo dan sebagainya, wah bisa saja keok begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.